Hai guys, beberapa hari lalu kita baru saja menerima dokumen mengenai pengembangan aset digital di Amerika Serikat atau dikenal sebagai CBDC. Kira-kira apa isi daripada dokumen tersebut secara singkat? Apa dampak atau implikasinya kepada penduduk Amerika Serikat dan dunia kripto? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Apakah CBDC ini bisa memberikan manfaat yang besar buat penduduk Amerika Serikat dan dunia, atau ini hanya merupakan alat untuk melakukan pengawasan total dan bisa mengawasi setiap tindakan yang kita lakukan sehingga tidak ada lagi privasi yang kita miliki karena blockchain bisa men-track segalanya. Itu yang akan kita bahas juga di video kali ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Di video kali ini kita akan ngomongin soal CBDC yang sedang hot-hotnya dan Amerika Serikat sedang mengembangkan ini. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat langsung ke outline-nya, isinya apa aja. Yang pertama adalah Biden's Executive Order, jadi perintah dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Yang kedua, isi kerangka kerja pengembangan aset digital Amerika secara singkat. FedNow, apa perannya di CBDC Amerika. CBDC China dan sistem sosial kreditnya sebagai perbandingan terhadap CBDC Amerika. Implikasi CBDC Amerika kepada dunia dan kepada penduduk Amerika Serikat. Prediksi saya, dan ada juga sedikit rumor dari XRP, Ripple, dan ada saran dari saya. Kita akan langsung saja ke Biden's Executive Order, di mana kalau misalnya teman-teman menonton YouTube, maka mungkin akan melihat iklan yang dibawakan oleh Jim Rickards. Dia merupakan gold bug dan merupakan ahli ekonomi. Dia pernah bekerja di beberapa perusahaan yang besar, institusi keuangan, menjadi penasehat orang-orang penting dan perusahaan-perusahaan atau pemerintah Amerika Serikat. Jadi orang yang cukup penting, di mana di video ini disebutkan bahwa Biden's Executive Order ini itu akan memberikan hal yang buruk buat Amerika. Di mana kalau isi daripada Executive Order 14067 itu adalah mengenai pengembangan aset digital yang bertanggung jawab, ya, dan ini ditandatangani di tanggal 9 Maret 2022, Executive Order ke-83 oleh Joe Biden, dan ini ada kaitannya dengan cryptocurrency, ada kaitannya dengan blockchain, dan setelah itu 6 bulan selesai dan reportnya sudah diterima dan dipublikasikan 16 September kalau tidak salah. Dan apa isinya? Kita bisa lihat di sini di whitehouse.government mengenai isi daripada pengembangan aset digital tersebut, ya. Ada 6 titik penting di isi daripada ini. Apa saja? Yang pertama itu adalah yang biasa-biasa saja. Ada proteksi terhadap konsumen, investor, dan bisnis. Tentu saja mempromosikan akses ke jasa finansial yang aman dan terjangkau, memperkuat kestabilan finansial, memajukan inovasi yang bertanggung jawab, dan ini yang saya highlight, yang kelima, memperkuat kompetisi dan kepemimpinan finansial global kita. Jadi, ini poin kelima ini adalah satu-satunya yang ada tulisan kitanya our, ya, karena kondisi sekarang adalah dolar Amerika sedang terancam untuk tidak bisa menjadi pemimpin di dalam finansial global lagi, karena ada ancaman dari Rusia, China, Turki yang mengembangkan sistem pembayarannya sendiri, dinamakan sebagai BRICS. Jadi mereka tidak akan menggunakan SWIFT lagi, mereka akan menggunakan sistem pembayaran mereka sendiri, dan dolar Amerika harus berusaha keras untuk mengembalikan kepemimpinan mereka di dalam finansial global dengan meluncurkan CBDC sebagai alat bagi mereka untuk bisa semakin memiliki pegangan, semakin bisa memegang setiap orang-orang yang menggunakan jasa keuangan ini. Yang keenam, melawan kegiatan finansial yang terlarang. Tentu saja ini sangat umum sekali, tetapi yang saya mau highlight adalah ini, karena kondisi sekarang itu sedang terancam. Jadi Amerika Serikat menggunakan alat inovasi yang baru ini, yaitu blockchain, untuk bisa
mengembalikan kekuatan mereka kembali ya teman-teman ya. Dan kita kalau lihat ini dibantu dengan FedNow. Jadi FedNow itu teman-teman bisa lihat di sini ada di moderntreasury.com. Dia ada memberikan penjelasan mengenai FedNow, apa hubungannya dengan CBDC yang akan dibuat oleh Amerika ini. FedNow ini adalah sistem real-time payment. Jadi seperti kita mau transfer ke satu bank ke yang lain, dari satu orang ke orang lain, maka kita bisa menggunakan FedNow untuk semua institusi keuangan, individu, dan bisnis. Jadi bank-bank, mau itu besar, mau itu kecil, individu, mau yang kaya ataupun yang tidak kaya, dan bisnis, mau itu bisnis besar atau bisnis kecil, bisa menggunakan FedNow ini untuk mengirimkan uang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, bedanya apa dengan yang sebelumnya? Bedanya adalah mereka, FedNow ini menggunakan sistem blockchain ya teman-teman. Jadi ada penjelasannya, ada di sini. Kalau kita lihat, di, nah, di mana ini adalah screenshot yang saya ambil daripada pengembangan aset digital tersebut yang ada di sini. Ada 2 kali di sini itu menyebutkan soal FedNow, dan FedNow ini merupakan mungkin nama yang akan diberikan dari Federal Reserve untuk menamakan sistem yang digunakan sebagai sistem pembayaran yang baru ini ya. Nah, untuk membuat pembayarannya itu semakin efisien, maka Federal Reserve akan berencana melaunching FedNow di tahun 2023, semacam clearing system yang instantaneous 24 jam seminggu, 24 jam sehari maksud saya, 7 hari seminggu, yang akan mengadvance lebih lanjut infrastruktur nasional untuk pembayaran secara instan ya, bersama dengan clearinghouse real time payment system yang sudah mereka punyai dulu ya, dari tahun 1970 atau 1980-an. Beberapa aset digital dapat membantu untuk memfasilitasi pembayaran dengan lebih cepat dan akan memberikan jasa finansial ini lebih aksesibel atau lebih terjangkau oleh orang-orang. Jadi mungkin bisa lebih terjangkau kepada orang-orang yang tidak memiliki akses kepada bank, tetapi butuh kerja yang lebih lagi untuk memastikan mereka bisa mendapatkan manfaat ini. Jadi ini kalau kita lihat ya, instantaneous ini, kalau misalnya sistem bank itu ketika kita kirim uang dari satu tempat ke tempat yang lain, rekening satu ke rekening yang lain, itu tidak langsung terkirim. Maksudnya bukan tidak ketika kita kirim, dan kalau misalnya kita salah kirim, itu maka kita memiliki kesempatan untuk merevert balik. Jadi kalau misalnya kita salah kirim, oh ini salah kirim. Jadi ketika kita kirim itu dia belum tuntas ya. Mungkin harus tunggu 1 hari atau 2 hari terlebih dahulu ya agar bisa tuntas. Tetapi ini instantaneous, dan ini dihasilkan oleh teknologi blockchain ya. Jadi kalau teman-teman pernah transfer, kalau misalnya teman-teman salah transfer itu bisa hilang ya, dan langsung transfer ke address yang lain. Tidak bisa balik lagi kalau misalnya kita sudah mentransfer. Tidak ada CS yang bisa kita telepon untuk melakukan pembalikan uang karena kita salah transfer. Tetapi sifat ketika kita kirim Ethereum, Bitcoin, dan koin-koin lainnya, itu sifatnya itu instantaneous, langsung terjadi, langsung sampai di situ juga aset digitalnya. Dan ini merupakan tanda bahwa sistem FedNow itu dia menggunakan teknologi blockchain, akan ada token tertentu yang digunakan di sini. Ya, agensi-agensi seperti bank-bank mereka akan berusaha untuk mempromosikan adopsi daripada sistem pembayaran instan ini seperti FedNow. Jadi teman-teman lihat bank-bank akan disuruh untuk mempromosikan sistem pembayaran instan ini di penduduk Amerika ya. Jadi FedNow ini adalah sistemnya,
dan mereka menggunakan teknologi blockchain untuk melakukannya. Limit transfer awal $25.000, transfer tidak bisa dikembalikan seperti kripto, dan akan launching 2023. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika Amerika membuat CBDC ini, sebenarnya apa tujuannya ya? Kenapa tidak mengandalkan yang sistem tersentralisasi yang seperti sekarang ini? Tentu saja pasti ada alasan yang besar di balik Amerika ingin mengembangkan CBDC ya, Digital Dollar Project. Ada alasan besar di mana mereka kalau misalnya memiliki CBDC ya dan penduduknya itu menggunakan CBDC, maka mereka akan bisa melakukan hal yang Cina bisa lakukan ya. Jadi kita akan lihat dulu secara singkat dan akan ada gambar yang menarik di sini mengenai CBDC China dan sistem sosial kreditnya. CBDC di China itu sudah launching dan digunakan di Beijing Winter Olympics kemarin. Ini memungkinkan pemerintahnya untuk mengawasi, menggerakkan atau dalam tanda kurung memaksa dan bisa mengontrol perilaku penduduknya seperti yang ditulis oleh artikel ini, dan artikel ini itu berdasarkan infonya dari Center for a New American Security ya. Jadi CNAS ya, CNAS badannya yang membuat laporan seperti ini. Mereka bersikap, tanggapan mereka negatif terhadap sistem sosial kredit China ya. Karena ketika teknologi blockchain itu digunakan, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh orang, sama seperti ERC20, Ethereum, kita bisa melacaknya ya. Kapan transfer itu dilakukan, kapan orang ini mint, kapan ini dia swap di Uniswap, dia beli koin apa, dia terima koin apa, dia jual koin apa, dia kirim ke siapa, tokennya berapa jumlahnya, kapan, di detik berapa, gas fee yang dia bayar untuk melakukan aksi smart contract tersebut, itu bisa diketahui semuanya. Dan kalau misalnya Amerika menggunakan CBDC ini, dan China juga, maka mereka bisa melacak setiap data transaksi, mereka akan tahu seluruh hal mengenai kita, mengenai penduduk Amerika dulu ya, karena mereka yang akan menggunakan di Indonesia mungkin harus tunggu beberapa tahun lagi dari peluncuran CBDC di Amerika. Bukan hanya transaksi finansial saja yang bisa dilacak oleh pemerintahnya, tetapi juga mereka tertarik dengan data yang bisa didapatkan dari Internet of Things. Jadi karena teknologi sekarang itu TV, kemudian kulkas, kemudian apapun itu alat-alat rumah tangga yang kita gunakan, elektronik rumah tangga itu bisa kita kaitkan, bisa kita taruh ada internetnya sehingga dia terhubung ke internet, dan dari alat-alat seperti itu, mobil juga bisa, mereka bisa mengirimkan data-data secara digital ke perusahaan pembuatnya untuk mereka proses dan analisa, sehingga perusahaan bisa mempelajari bagaimana apa saja kebiasaan-kebiasaan daripada pengguna-pengguna barang ini, apa saja yang rusak, apa saja potensi-potensi cacat yang terjadi di suatu produk. Dan kalau misalnya sampai barang-barang tersebut bisa dikoneksikan kepada blockchain, maka ini bukan hanya transaksi finansial saja, tapi kebiasaan-kebiasaan kita juga bisa diketahui. Smart homes melalui ini, lampunya kapan nyalanya, kapan kita ada di rumah, kapan kita ini main menggunakan komputer, kapan kita nyalain AC kita sering nyala atau AC kita jarang dipakai, CCTV kita ngapain aja, itu mereka bisa tahu apa yang terjadi di luar rumah kita. Dan smartphone juga apalagi, mereka bisa mengetahui apa browsing history kita, lokasi kita saja, kita sering kemana, apa apps yang kita sering gunakan, kita pakai apps untuk main game apa, kita untuk olahraga,
semuanya kalau misalnya bisa terhubung dengan blockchain, maka mereka bisa melakukan total surveillance atau pengawasan total terhadap hidup kita, ya. Dan apa, kalau misalnya bisa digunakan seperti itu, data kita itu bisa digunakan buat apa? Data kita itu bisa dijual kepada perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan bisa mengerti perilaku kita dan mereka bisa menyesuaikan atau mendesain produk-produk sehingga kita akan membelinya, ya. Tentu saja ada ujungnya juga, ada alasannya juga biar bisa mendapatkan duit, ya, bisa bisa cuan dari situ karena data perilaku kita menggunakan barang tertentu itu tentu saja bisa menjelaskan tentang sesuatu dan itu bisa dijadikan duit. Bukan hanya itu saja ya teman-teman, bukan hanya itu saja. Tapi pemerintah juga bisa membangun sistem kredit sosial dan contohnya ini adalah China Social Credit System. Jadi cukup menarik ini. Orang kita mulai dari poin 1000 ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan poin dan kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang buruk, kita pasti akan dikurangi poinnya. Jadi semacam main game. Nah, contohnya seperti kalau misalnya kita berdonasi, kita donor darah, kita dapat poin, kita memberikan encouragement kepada tetangga kita, dapat poin, kita menjaga orang orang tua kita atau kakek nenek kita, itu kita bisa dapat poin lebih. Kita ini melakukan kerja atau bakti sosial, itu menaikkan poin kita. Kalau kita melakukan melanggar lampu lalu lintas, kemudian protes terhadap otoritas, tidak ini mengunjungi orang tua yang sudah tua, kemudian posting yang anti pemerintah di sosial media, menyebarkan rumor-rumor yang mungkin tidak jelas di internet, curang di game online, itu akan mengurangi poin kita. Dan ini ketika kita memiliki poin yang lebih tinggi, poin yang lebih rendah itu akan ada dampaknya juga. Kalau misalnya poin yang lebih tinggi, maka kita mungkin bisa dapat sekolah atau pekerjaan yang lebih baik, fasilitas gym gratis, bisa mendapatkan biaya tiket naik bis yang lebih murah, menunggu di rumah sakit dengan waktu yang lebih singkat, bisa lebih cepat promosinya. Kalau misalnya kita poinnya itu jelek, itu kita mungkin tidak bisa punya akses ke sekolah-sekolah swasta, tidak bisa dapat pekerjaan di pemerintahan, tidak bisa pinjam uang, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa terbang pakai pesawat terbang, dan lain-lain. Jadi ini adalah social credit system menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman mau hidup seperti itu? Apakah tidak masalah hidup dengan seperti ini? Atau teman-teman tidak mau hidup seperti ini? Menurut saya ini seperti film-film distopia ya Hollywood yang dimana orang-orangnya itu dikekang dengan total surveillance dan dikontrol sepenuhnya sehingga pokoknya asal penduduknya itu menurut saja kepada pemerintahnya. Sistemnya bagaimana? Sistemnya ya seperti ini. Dan Amerika, kalau misalnya mereka mempunyai CBDC, maka mereka bisa melakukan sistem sosial kreditnya. Ya, jadi sangat pasti mereka bisa melakukan sistem sosial kreditnya itu. Jadi itu yang bahayanya ya teman-teman. Jadi itu bahayanya. Implikasinya apa? Kalau misalnya Amerika bisa melakukan CBDC ini, cash akan digantikan menjadi koin atau aset digital, kontrol total terhadap semua penduduk Amerika yang menggunakan CBDC ini. Ya, ingat, bukan hanya transaksi kita saja, tetapi barang-barang, HP, kulkas, TV, itu kalau misalnya terhubung dengan blockchain, maka mereka seperti mengetahui kita lebih dalam daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Yang ketiga, uang kita bisa di-freeze ya. Kalau misalnya kita memprotes pemerintah, kita ketahuan di sosial media tertentu, nah langsung ditandai akun
akun CBDC kita bisa di-freeze. Buktinya saja di blockchain, di dunia blockchain sekarang, yang bukan CBDC, USDT dan USDC saja bisa di-freeze ya teman-teman. Kita dihukum karena berkomentar yang buruk mengenai pemerintah di sosial media. Intinya adalah kebebasan diambil. Dan bukan itu saja ya teman-teman. Jadi ini memang yang Amerika yang menggunakannya, tetapi CBDC ini bisa diadopsi oleh negara lain masalahnya, dan bisa ada potensi Indonesia juga mengadopsi CBDC ini ya. Jadi kalau ya ini dampaknya seperti itu karena Amerika adalah negara top, negara adik kuasa, negara-negara yang di bawahnya itu mungkin akan melihat apa langkah atau kebijakan yang akan dilakukan dan langkah selanjutnya, dan sangat mungkin mereka akan mengikuti Amerika. Bukan hanya Amerika dan China saja yang sudah mengeksplor soal CBDC, tapi ada beberapa negara seperti Singapura, kemudian Australia, Jepang, Rusia, dan beberapa negara lainnya itu juga sudah mengeksplor dan mempelajari research soal CBDC dan mungkin mengembangkan CBDC secara diam-diam, tentu saja tidak langsung dipublikasikan ya. Mereka tentu saja diam-diam mengembangkannya. Ketika sudah siap, waktunya sudah matang, mereka akan mengumumkannya ya. Jadi prediksi saya bagaimana? Nah, ketika Amerika meluncurkan CBDC ini, menurut saya dia akan menggunakan blockchain tertentu. Blockchain ini bisa pertama kira-kira blockchain yang mana digunakan, kan ada banyak ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, ada Binance Smart Chain, dan lain-lain. CBDC Amerika yang pertama, kemungkinan pertama bisa menggunakan blockchain buatan mereka sendiri. Dan ada dua proyek yang sedang jalan, yaitu Project Hamilton dan Project Lithium, yang bergerak di bidang, yang melakukan research di bidang CBDC ini, Digital Dollar Project. Mungkin mereka bisa mengembangkan blockchain buatan sendiri mereka untuk meluncurkan CBDC Amerika Serikat. Yang kedua, sangat mungkin bahwa blockchain Ethereum akan bisa digunakan oleh Amerika. Kenapa? Karena blockchain Ethereum ini dia sedang dalam pengembangan menuju ke proof of stake dan penambahan kapasitas transaksi per detiknya, sehingga bisa menjadi 100.000 transaksi per detik suatu hari nanti, dengan bantuan layer 2 juga. Dan Ethereum juga merupakan koin terbesar kedua di dunia sekarang ini, di bawah Bitcoin, dan merupakan koin yang paling banyak digunakan, ekosistem yang paling banyak digunakan oleh orang sekarang ini. Dan tiga, tidak menutup kemungkinan juga Ripple bisa digunakan oleh Amerika Serikat. Ripple punya banyak koneksi, ada koneksi dengan Jepang, dan baru-baru saja ini juga ada, kalau tidak salah, CEO Ripple atau siapa dari Ripple-nya, petingginya, dia bilang kalau akan ada news mengenai CBDC ke depannya. Newsnya itu, tidak tahu newsnya apa, tetapi kemungkinan besar ada kaitannya dengan Ripple. Dan Ripple bisa ambil bagian di sini. Jadi ada tiga kemungkinan blockchain yang digunakan. Kalau misalnya Ethereum atau Ripple yang digunakan, maka itu akan menjadi narasi yang bullish untuk dunia kripto, dan khususnya untuk koin yang digunakan Amerika Serikat tersebut. CBDC Rusia juga sedang dikembangkan dan pasti akan diumumkan mungkin tahun depan, dan beberapa negara lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. CBDC akan menjadi hal yang umum ya teman-teman. Dan ditutup dengan saran dari saya, meskipun saya bukan ahli di bidang ini, saya tidak ahli, saya tidak belajar atau kuliah soal ini, tapi menurut saya ada beberapa hal yang negara-negara bisa lakukan ya mengenai ini. US dollar atau mata uang kita, mata uang negara tersebut, itu kita di-pack dengan Bitcoin, dan Bitcoin dijadikan sebagai jaminannya. Jadi ini mengikuti seperti gold standard. Jadi sekarang kita menggunakan Bitcoin standard karena Bitcoin relevan dengan zaman sekarang. Bitcoin adalah emas digital, bisa ditransfer ke mana-mana dengan mudah sekali, permissionless, ya, censorship resistance. Dan menurut saya ketika
suatu mata uang itu di-peg dengan Bitcoin, maka mata uang tersebut akan berharga ya teman-teman. Yang kedua, saran saya adalah Bitcoin bisa menjadi legal tender di Amerika Serikat dan negara kita juga, dan bisa digunakan sebagai alat transaksi antar negara. Legal tender ini maksudnya apa? Jadi di negara tersebut, bisnis-bisnis dan orang-orang bisa menggunakan Bitcoin atau mungkin altcoin yang lainnya sebagai alat pembayaran. Jadi menurut saya, karena Bitcoin ini merupakan hard asset, sound money, ya, supply-nya itu sudah fix 21 juta keping Bitcoin. Jadi ini sifatnya itu tidak inflationary, jadi tidak bisa di-print, tidak bisa diperbanyak, jadi nilainya akan cenderung untuk naik terus dan susah akan turun. Susah dia kalau misalnya mau jadi nol ya. Dan bagi kita, buat kita harus mulai mempelajari soal Bitcoin lebih dalam lagi, blockchain dan cryptocurrency, ekonomi dunia, sejarah, sistem keuangan dunia itu seperti apa, dan kondisi sekarang juga, sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dan kita bisa menggunakan kesempatan ini juga untuk menambah penghasilan kita, menambah kesejahteraan kita melalui kesempatan-kesempatan yang terbuka ini. Jadi itu adalah analisa saya mengenai CBDC Amerika yang akan di-launching 2023, yang pastinya ini merupakan hal yang sangat besar sekali. Belum dibuka, belum dipublikasikan blockchain apa yang akan digunakan, masih ada banyak sekali info yang akan dipublikasikan ke depannya, dan menurut saya ini nanti akan ada beberapa poros di dalam dunia ini. Salah satunya adalah poros central bank dengan CBDC mereka, dan satu poros lagi adalah poros desentralisasi, yaitu poros Bitcoin dan koin-koin lainnya. Kira-kira teman-teman berpihak di poros yang mana? Atau teman-teman tidak masalah untuk kedua poros tersebut untuk tetap jalan? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan apapun yang teman-teman mau tanyakan bisa tulis juga di bawah. Ini analisa saya mengenai di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan dan informasi. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.